Ada beberapa versi terkait asal-usul Gareng dan Petruk maupun nama aslinya di sejumlah Sanggit Dalam. Kali ini kami akan kisahkan salah satunya untuk Anda. Pada mulanya, dua karakter ini secara fisik gagah sekaligus tampan. Dua-duanya berasal dari padepokan yang disegani sekaligus tersohor karena tingginya pendadaran ilmu kanuragan para murid. Tidak ada yang meragukan kesaktian Bambang Sukokati karena dia digembleng langsung oleh ayahnya sendiri, Resi Sukodadi. Di padepokan yang bernama Bluluk Tipo, Sukokati adalah anak sekaligus murid yang paling kentur menjalani Topobroto dan belajar ilmu kanuragan. Puncaknya adalah ketika dia menjalani lelaku di Gunung Cendolo yang terkenal sangat winggit karena dihuni ribuan jin peri prayangan, elu-elu panas pati paling mematikan. Namun, semuanya ternyata berhasil diselesaikan dengan sempurna hingga bertambahlah daya kesaktiannya yang gegirisi manusia maupun makhluk tak kasat mata. Atas restu orang tuanya, Bambang Sukokati lantas turun gunung menggunakan nama ayahnya, yakni Bambang Sukodadi. Sekian lama pengembaraannya, tidak ada satupun yang berhasil mengalahkannya, termasuk para bangsawan maupun para raja muda. Suatu kali, tanpa disengaja, Bambang Sukodadi bertemu seorang pemuda yang tak kalah gagah dan tampan sepertinya. Dia berkenalan, berbincang, bahkan bersendau gurau dengannya. Diketahui, pemuda itu ternyata bernama Bambang Panyukilan, putra Begawan Salantoro dari Padepokan Kembang Sore. Mendengar bahwa Panyukilan berasal dari padepokan yang juga tersohor kesaktiannya, perkenalan yang semula hangat tiba-tiba memanas. Sukodadi menantang Panyukilan adu kesaktian sampai mati. Tentu saja Panyukilan terkejut. Tidak ada angin, tidak ada hujan, pemuda yang baru dikenalnya malah mengajak bertarung. Karena tidak mau diremehkan, Panyukilan menerima ajakan adu sakti sekaligus adu nyawa tersebut. Hari-hari mereka bertarung tanpa kenal lelah. Mereka hanya jeda sesaat jika terjadi kesepakatan untuk istirahat makan minum. Saking lamanya mereka berduel, Sukodadi dan Panyukilan tidak menyadari bahwa sejumlah bagian tubuhnya telah berubah akibat terkena pukulan tenaga tinggi berulang-ulang. Sukodadi menjadi pincang, tangannya jeko, lehernya menjadi pendek, dan bentuk wajahnya tidak karu-karuan. Demikian juga dengan Bambang Panyukilan. Hidungnya menjadi melar
akibat ditarik sekuat tenaga oleh sang lawan, sementara wajahnya tak kalah rusak parah. Meski demikian, tak terbersit sedikit pun keduanya untuk menghentikan pertarungan jika salah satunya belum mati atau hancur lebur. Pertarungan mereka akhirnya berhenti ketika sesosok laki-laki aneh datang melerai keduanya. Hanya dengan sekali menjejakkan kaki ke tanah, laki-laki itu mampu mementalkan keduanya hingga tersungkur dan kesulitan untuk bangkit lagi. Dialah Janggan Semara atau Semar, yang juga adalah Bathara Ismaya, kakak Bathara Guru, putra Sang Hyang Tunggal alias Sang Hyang Podowenang. Dengan kata-kata yang memukau, Janggan Semara menasihati keduanya hingga tersentuhlah hati nurani mereka. Mereka menyesali perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada diri mereka sendiri. Mereka menyesal karena telah membiarkan kesombongan menguasai setiap inci jiwa raganya. Sukotati dan Panyukilan hanya bisa tunduk takjim, berebes milih. Sampai pada akhirnya kedua pemuda itu memohon dengan sangat untuk dijadikan putra Janggan Semara. Mereka ingin mengikuti kemanapun dia pergi dan belajar hidup lebih bijak lagi. Setelah melihat kesungguhan yang terpancar dari mata keduanya, singkat cerita, Sukotati dan Panyukilan kemudian diterima sebagai anak angkat dan bahkan diberi nama baru. Bambang Sukotati bernama Nologareng, sementara Bambang Panyukilan menjadi Petruk. Bersama dengan perwujudan bayangan Janggan Semara yang bernama Bagong, mereka bertiga kemudian menemani Janggan Semara atau Semar menjadi pamomong para kesatria. Dalam beberapa lakon, Gareng dan Petruk bukan hanya tampil sebagai pelengkap. Ada kalanya mereka menjadi fokus, termasuk pernah menjadi ratu atau penguasa. Semisal dalam lakon Gareng Dadi Ratu. Pada lakon ini, Nologareng menyandang gelar Prabu Pandu Prakulomanik yang berkuasa atas kerajaan Parang Gumiwang. Pengangkatannya mendapat dukungan penuh dari Dewi Sembodro yang anyel karena Raden Arjuno sedang luput alias kilaf. Bukan hanya sekedar menjadi raja, Gareng bahkan berani mengerahkan prajuritnya untuk menyerang Amarta. Dia tidak gentar, meski Amarta penuh berisi orang-orang sakti. Pada lakon ini, Gareng akhirnya kembali bertarung menghadapi Petruk. Selain Gareng dan Petruk, Bagong juga punya cerita tersendiri. Seperti yang telah disebutkan di atas, Bagong adalah jelmaan bayangan Semar sendiri. Dalam Gagrak Banyumas, dia disebut Bawor alias Carup. Uniknya, dalam Gagrak Jawa Timuran, Bagong mempunyai anak bernama Besut. Secara fisik hampir sama dengan Bagong, namun tubuhnya lebih kecil. Dalam pewayangan Jawa,
Manogaring dianggap anak angkat urutan pertama. Namun pada versi Sunda, dia urutan terakhir alias bungsu. Para Punakawan ini sering muncul dalam adegan goro-goro yang sering dijadikan sesi hiburan. Mereka dimainkan seinteraktif mungkin dengan menonton, pengerawit, sinden, tamu undangan, artis, juga pemilik hajatan. Pembicaraan mereka juga punya ruang yang lebih luas, mulai dari sekedar bercanda, sindir-sindiran, memberi kritik sosial, hingga memberi petuah-petuah kebijaksanaan. Nah, keseluruhan anggota Punakawan ini karakter asli Jawa. Para anggota Punakawan bukan hanya eksis dalam lakon wayang, namun juga dalam ranah mitos. Salah satunya adalah mitos Gunung Merapi yang konon turut dijaga oleh sosok gaib bernama Mbah Petruk. Ada sejumlah isu di masyarakat, khususnya penduduk sekitar lereng Merapi, bahwa saat gunung tersebut akan meletus dahsyat, Mbah Petruk ada kalanya datang melalui mimpi.